Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman kabarnya baik, sehat. Oke, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amal rahmat saya dijempol juga. Sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin kita lanjut materi kemarin. Kemarin kan PKS, sekarang berarti lanjut PM. PM itu sekarang pertemuan kedua. Aku izin share terlebih dahulu. Oke, oke. Materi pada sore hari ini itu tentang geometri. Materi tentang PK-nya itu tentang geometri. Nah, kita langsung saja. Geometri. Geometri itu apa sih? Mungkin teman-teman sebagian di SMA atau SMP udah pernah dengar gitu ya kata geometri, dan geometri itu bukan hal yang asing, tapi teman-teman pasti udah kenal gitu, udah familiar lah ya. Nah, geometri itu apa sih? Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk kayak misalnya bentuk apa namanya? Bentuk pintu. Pintu itu apa sih bentuknya? Itu bentuknya kurang lebih kayak balok gitu, ya. Persegi panjang tapi di tiga dimensi. Atau teman-teman bisa sebut itu balok. Terus kayak misalnya botol minum. Itu kan bentuk juga ya. Bentuk botol minum itu apa sih? Bentuk itu tabung gitu biasanya. Nah, jadi itu adalah geometri itu adalah cabang matematika, salah satu cabang matematika yang bersangkutan dengan penyataan dari bentuk-bentuk. Nah, biasanya ya bangun datar benar bisa. Ya bangun datar, bangun ruang. Bangun datar itu dua dimensi, bangun ruang itu tiga dimensi itu. Nah, ya salah satu juga bangun datar itu salah satu eh, materi dari geometri kali ini. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa itu geometri lebih lanjut gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman kalau misalnya menanya atau ada hal yang dibingungin gitu. Oke, dari geometri itu biasanya teman-teman sering dengar dengan kata sudut. Sudut itu apa sih? Sudut itu bukan disudutkan atau sudut itu bisa sih. Tapi teman-teman kadang sering dibilang kayak disudutin gitu. Disudutin itu biasanya eh, kata sudut itu biasanya kalau teman-teman di dunia nyata itu biasanya dipojokan, dipojokin gitu. Jadi yang ngapain tuh di sudut ruangan atau di pojok ruangan gitu. Nah, sebuah sudut adalah gambar yang dibentuk oleh dua sinar garis yang disebut juga sisi dari sudut, berbagi titik akhir yang sama yang disebut puncak atau vertex dari sudut. Sudut dibentuk oleh dua sinar terletak pada bidang yang memuat sinar. Sudut juga dibentuk oleh irisan dua bidang. Nah, sudut itu biasanya dari dua garis gitu ya. Coba coret. Nanti juga ada contohnya, tapi aku mau coret-coret dulu. Nah, misalnya kayak gini. Gini sama gini. Aduh, sorry. Nah, sudut itu biasanya di sini nih. Nah, ini berapa sih gitu. Nah, ini tuh namanya biasanya sudut. Sudut itu biasanya di pojokan. Di pojokan. Ini terhimpit dari dua garis atau irisan dari dua bidang. Dua bidang itu berarti dalam bentuk tiga dimensi gitu ya. Gini. Aduh, panjang susah sih. Tapi nanti ada contohnya kok. Itu untuk eh, pengertian dari sudut. Jadi seperti itu untuk pengertian-pengertian. Mungkin sampai apa namanya sampai geometri dan sudut teman-teman ada yang ingin ditanyain atau ada yang ingin dikepoin seputar materi terlebih dahulu seputar pengertiannya gitu. Kalau cukup kita lanjut. Uang ya, berarti iya sa untuk Sepertinya udah cukup ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal bahas tentang sudut-sudut dulu. Sudut itu ada banyak macamnya. Ya, gitu, teman. Sudut itu ada banyak macamnya dan ada banyak jenisnya. Yang pertama itu kita bahas itu ada sudut yang saling berpenyiku. Penyiku itu berasal dari kata siku-siku. Siku. Siku itu apa sih? Siku itu kan kayak gini ya. Siku nih. Nah, siku itu biasanya kalau di matematika itu siku-siku itu berapa derajat teman-teman? Salah kayak segitiga siku-siku. Berapa derajat? Kan ada macam-macam sudut juga ya, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul.
sudut lancip biasanya kurang dari 90 derajat, sudut tumpul biasanya lebih dari apa namanya, lebih dari 90 derajat. Kalau sudut yang lurus itu 180 derajat, dan sudut siku-siku atau sudut penyiku itu ini nih, ini kalau total nih 90 derajat. Nah, kalau di ini doang nih, ini lancip nih. Karena ini pasti kurang dari 80 derajat, ini juga lancip. Kalau salah satunya. Tapi kalau digabung, mereka jadi 90 derajat. Nah, makanya di sini ada definisi, itu sudut berpenyiku AOB, bacanya itu pasti kalau yang dekat sudutnya itu di tengah gitu. Ini kan AOB. AOB itu berarti ditambah BOC atau COB, boleh balik-balik, itu mereka berdua tambah 90 derajat. Seperti itu. Atau ini kan sudut namanya R atau S. Nah, R tambah sini totalnya 90 derajat karena berpenyiku. Selanjutnya, gambar sudut penyiku. Nah, ini bisa ya kalau misalnya dibaginya, ini kan dibagi dua ya, R atau S. Nah, ini dibaginya tiga, Z, Y, X, atau mungkin dibaginya empat, yang penting dia siku-siku. Tadi siku-siku itu biasanya, kan kayak gini kan kita nggak tahu nih. Aduh, aduh jelek banget. Kan teman-teman biasanya nggak tahu nih. Misalnya ada ini. Nah, kayak gini. Aduh, misalnya ada bentuk seperti itu. Misalnya bentuk seperti ini. Nah, teman-teman kan nggak bakal tahu ya. Ini tuh bentuk dari apa sih? Tapi kalau ada kayak gini, itu udah pasti siku-siku gitu. Kalau udah ada kayak gininya siku-siku. Ini kayak gini contohnya. Ini menandakan bahwa garis ini tuh siku-siku. Jadi jumlah, misalnya ada berbagai potongan, sebanyak apa potongannya, jika semuanya dijumlahin tuh 90 derajat. Seperti itu untuk sudut yang saling berpenyiku. Mungkin aku naik terlebih dahulu. Nah, yang tadi aku bilang ada sudut pelurus. Kalau siku-siku itu kan 90 derajat. Kalau pelurus kali duanya aja. Jadi dia pas dibengkokin itu kan, cara teman-teman punya ini nih. Ini kan siku-siku. Nah, tapi kalau pelurus ininya di ini lagi 90 derajat, set sebanyak ini jadi pelurus. Pelurus itu biasanya ada kayak gininya. Tuh ada jalannya. Nah, ini kalau ini semua dijumlahin itu total pasti 180 derajat. Yang ini juga. Ini dibaginya jadi tiga. Kayak tadi sama, cuma bedanya pelurus atau garis lurus itu 180 derajat. Makanya kadang eh, ada orang kayak apa ya? Ide beda banget, bedanya berputarnya jauh banget, seputar 180 derajat, berarti putar-putar balik banget, muter berbanding kebalik banget gitu. Bedanya 180 derajat atau bedanya itu berbanding kebalik banget. Nah, jadi 180 derajat itu suatu hal yang lurus gitu, 180 derajat. Seperti itu untuk eh, siku-siku dan perlurus. Mungkin sampai sini dulu untuk materi siku-siku dan pelurus. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu agar teman-teman paham gitu ya. Aku nanya per materi per ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kalau nggak ada, jadi cukupkan. Oke, sepertinya tidak ada. Kita next dulu. Selanjutnya, nah selanjutnya ini teman-teman juga eh, pasti pernah dengar ya. Biasanya geometri-geometri gini ada di matematika wajib kok. Jadi kayaknya ada benar. Nah, ada hubungan sudut dua garis sejajar. Ini misalnya ada dua garis sejajar. Contoh, ada macam-macam gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ini sama ini sejajar sehadap, ini sama ini sejajar sehadap gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada namanya sehadap. Sehadap itu berarti eh, berhadapan gitu. Sehadapan misalnya ada dua dua nih. Ini ada dua gambar. Nah, ini ada dua sudutnya saling sejajar gitu. Ada dua garis. Nah, ini sudutnya gimana? Nah, ini D derajat, sudut di derajat D ini sejajar dengan S. Ini tuh sejajar sama ini. Kalau A sejajar dengan A ini yang ini nih, sejajar dengan P. C sejajar dengan R.
merah sama merah, terus B sama Q. Nah, ini yang namanya sejajar. Jadi berarti kayak yang di bagian sini, ini pasti besarnya sama nih. Ini besarnya sama kayak ini. Karena dia garisnya sama-sama. Ini besarnya sama dengan ini. Jadi mereka punya besar yang sama karena mereka sehadap di dalam hubungan dua garis yang sejajar. Seperti itu. Dia sama-sama berhadapan ke atas gitu. Misalnya contoh C nih. C kan hadapnya sini nih. Nah, sama ini R juga ngadepnya ke sini. Mereka mempunyai besar yang sama karena mereka adalah sahadap. Selanjutnya, ada sudut berseberangan dalam. Berseberangan dalam itu berarti berseberangan tapi di dalam. Contoh misalnya sudut D sama sudut Q. Ini D nih. Nah, ini Q. Ini tuh mereka berseberangan. Seberangan tapi di dalam. Seberangnya di dalam gitu, nggak di luar. Terus ada juga yang berseberangan luar. Kalau misalnya C, berarti sama P gitu. Ini di dalam. Karena mereka, misalnya coba contoh, apa hubungan sudut D dengan sudut Q? Berarti jawabannya mereka adalah sudut yang berseberangan dalam. Terus misalnya pertanyaan lagi, apa seberangan sudut berseberangan dalam dari D gitu? Berarti hubungannya itu adalah sudut Q sama dengan sudut Q. Terus kalau seberangan luar sama seberangan juga cuma dalam bentuk di luarnya. Contoh misalnya B sama S. Dia berseberangan, nyebrang kayak B sama D sama tapi di seberangannya gitu di S-nya. Terus eh, A itu kan seberangan sama C. Nah, C itu kan tadi sehadapnya sama R. Berarti di R-nya. Jadi mereka itu berseberangan tapi di luar gitu. Seperti itu. Eh, mungkin aku next dulu. Selanjutnya ada, oh udah deh, ini dulu aja deh. Sampai sini ada yang mau tanya yang dulu. Karena selanjutnya tentang segitiga. Sampai sini teman-teman udah paham? Atau ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Jadi saya udah paham. Oke, alhamdulillah. Saya juga. Oke, aku next aja. Selanjutnya itu ada sudut padat segitiga sama sudut luar segitiga. Nah, ini sudut pada bentuk segitiga. Segitiga kan tadi kan yang tadi itu bahasanya kan the geometri adalah bentuk-bentuk. Nah, kita nih masih ngebahas sudut. Nah, ini sudut pada segitiga. Pada segitiga itu apa sih? Segitiga itu, misal segitiga apapun itu segitiganya, pasti kalau setiap sudutnya dijumlahkan, itu hasilnya 180 derajat karena mereka berpelurus. Kenapa mereka berpelurus? Ini bisa dibuktiin gitu ya. Kalau di matematika nanti ada pembuktiannya. Nah, ini tuh kalau misalnya ini dibuka nih, dibuka ke atas, terus ini yang ini dibuka ke ini diturunin ke bawah, terus yang ini turun ke bawah. Mereka bakal bentuk 180 derajat. 180 derajat. Nah, jadi untuk setiap segitiga, apapun itu segitiganya, sama kaki atau mungkin sama sisi, itu pasti jumlah dari semua sudut di sisi-sisinya itu jumlahnya pasti 180 derajat. Segitiga apapun. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga segitiga lah, segitiga bermuda marahnya. Terus sudut luar segitiga. Ini kan tadi ini kan sudutnya nih, misalnya nih. Nah, ini di dalam nih, kan karena padat nih. Terus ada sudut yang di luar, dia buat garis, tapi garisnya sampai keluar-luar dari segitiga. Nah, itu juga ada beberapa, misalnya contohnya, ini tuh dibacanya alfa ya. Ini alfa, ini beta. Tuh biasanya teman-teman sering gunain di dalam definisi atau di dalam eh, sudut gitu. Sudut yang belum diketahui biasanya pakai permisalan alfa, beta atau gamma. Alfa, beta, gamma, beta. Nah, itu sering digunain. Nah, yang ini gamma nih. Nah, terus ini kan alfa. Ini A nih. A itu biasanya di dalam. Alfa itu untuk mencari nilai alfa itu sama dengan nilai B ditambah nilai C. Teman-teman nanti misalnya udah mau cari nih, berapa sih besaran sudut dari alfa? Teman-teman misalnya diketahui C sama B, berarti itu besarannya sebesar B ditambah C. Itu sudut alfa. Kalau misalnya diketahuinya A, berarti tinggal 180 dikurang A. Karena ini kan 180 derajat ya. Kalau totali berarti 180 dikurang A. Tapi kalau misalnya diketahui cuma C sama B, berarti sudut alfa itu B ditambah C. Seperti itu. Untuk sudut padat di luar segitiga. Kalau di dalam kan 180 tadi. Kalau ini tinggal di sama kayak tadi, cuma bedanya ini di luar segitiga. Dan rumus-rumus.
Seperti itu untuk hmm, penyelesaiannya atau untuk mencari besaran sudutnya. Mungkin aku naik dulu. Oh, udah nggak. Ini terakhir tentang sudut kayaknya. Iya, iya. Dari sini nyampe tentang sudut, sudut di luar segitiga nih ya. Terakhir, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Itu ada tuh. Kak, ibarat mau tahu nilai C gimana? Nilai C dari yang apa tuh? Dari yang, maksudnya dari yang sudut luar segitiga atau sudut padat segitiga? Harusnya mau yang padat segitiga atau yang luar segitiga? Luar segitiga kan ada C juga itu ya. Luar Kak, kan kan itu cuma A sama B. Oh, yang luar. Oke. Eh, Kalau misalnya mau nyari yang C, kalau ibarat mau tahu nilai C gimana Kak? Yang luar kan itu A sama B. Oh, A sama B. Kalau mau tahu nilai C, ini kan C-nya dua ya, ya. Paham aku. Bentar dulu, aku mau jelasin. Nah, ini kan C-nya ada dua ya. C yang ini atau yang ini. Ya udah. Kalau yang ini, udah pasti, misalnya cari sudut C ini. Ini nggak usah perlu diketahui semuanya. C ini udah pasti besaran sudutnya 180 derajat. Karena di sini ya nggak ada garis atau nggak ada apa gitu ya yang menghalangi besaran C. C-nya misalnya sini baru dicari. Tapi kalau ini C-nya udah teman-teman tentuin di sini pasti 180 derajat. Nah, di sini untuk cari nilai C pasti diketahui antara lainnya itu nilai B atau A-nya. Kalau misalnya nilai B atau A-nya udah diketahui, teman-teman tinggal cari aja nih C-nya pakai sudut berpendalam, pakai sudut padat segitiga dalam. Sudut segitiga dalam. Sudut padat segitiga. Misalnya C-nya mau tanya, B sama A-nya sudah diketahui. Misalnya B-nya berapa gitu. Misalnya contoh misalnya nih B nih ya. B-nya itu misalnya ini kan lancip misalnya 48 deh kayaknya. Nah, 48 yang ini misalnya 51. Nah, C-nya ini berapa? C-nya ini tinggal semua di dalam segitiga ini pasti rumusnya pasti totalnya 140 derajat berarti 80 sama dengan C tambah A tambah B berarti 180 tambah sama dengan C tambah A-nya itu berapa? 51 tambah 48. Nah, 180 tambah C tambah 51 tambah 48 berarti 99 ya. Nah, berarti C sama dengan 180 dikurang 99. Berarti C sama dengan 81. Berarti C-nya ini 81. Itu semisal yang diketahui atau A sama B. Itu pokoknya untuk nyari nilai C harus diketahui A sama B. Atau nih, teman-teman misalnya A sama B-nya nggak diketahui. Tapi yang diketahui itu nilai dari misalnya C-nya ditanyakan. Aduh, sorry. Tanya dulu. Nah, misalnya ditanyakan C. Nah, teman-teman harus diketahui nilai dari ini, nilai dari gamanya. Ini harus sudah diketahui. Hanya aduh, harus di, berarti antara ini doang yang diketahui atau enggak ini sama ini gitu. Untuk dapat nilainya. Kalau misalnya diketahuinya ini, berarti tinggal 180 sama dengan C ditambah gamma. Aduh, berarti 180 misalnya ini tuh nilainya 94. Berarti 80 sama dengan C ditambah 94. Berarti C sama dengan 180 dikurang 94. Berarti C sama dengan 86. 86. Seperti itu. Jadi untuk mencari nilai C-nya tergantung dari eh, pasti diketahuinya antara A sama B atau enggak gamanya doang. Seperti itu. Pasti ada yang diketahui untuk mencari nilai-nilai ini. Gak mungkin mencari nilai tanpa ada yang diketahui atau tanpa kita ngeraba-raba gitu. Itu nggak bisa. Pasti ada yang diketahui dan kita bisa menghitungnya dari hal tersebut. Seperti itu. Kalau C yang ini udah pasti 180 derajat. Sampai situ paham gak Arya? Oh iya Kak, ngerti. Tapi ada kemungkinan nggak cuma satu sudut yang diketahui.
ada kemungkinan kayak misalnya yang tadi paling. Kayak misalnya tadi yang diketahui cuma si gamma ini. Kalau diketahui, misalnya cari nilai C, udah pasti bisa. Bisa gitu. Terus misalnya, eh, kalau sudut yang dalamnya doang satu diketahui, paling buat cari nilai yang di luarnya. Karena udah pasti nilai yang di luarnya 180 derajat dikurang ini. Cara untuk cari nilai ini gitu. Mungkin ada, tapi soal yang carinya juga beda. Misalnya dicarinya ini nih, cari nilai ini, terus yang ketahui ini nih. Yang ketahui cuman B doang. Atau mungkin yang B-nya ini doang. Itu nggak bisa dikerjain. Eh, Pasti banyak yang komen juga atau banyak yang kayak, ini gimana? Ini nggak bisa bro. Tapi orang yang buat soal pasti udah memikirkan itu matang-matang dan nggak bisa dikerjain kalau beberapa sudut tidak diketahui terlebih dahulu. Seperti itu. Gitu sih, harusnya kejawab nggak jawabannya? Pertanyaannya. Kejawab. Atau kurang? Oke, paham, Kak. Oke deh, sama-sama. Terima kasih juga saya sudah menanya. Ya, seperti itu. Pasti di antara itu, dari sudut-sudut yang diketahui, pasti teman-teman bisa olah kok dari yang ditanyakan, gitu. Sesuai dengan apa yang diketahui. Dan pasti pembuat soal juga memikirkan itu kok. Gak gue yang diketahui ini, terus menghitungnya yang lain, gitu. Ya, seperti itu. Oke, aku next. Selanjutnya ada luas segitiga. Ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Teman-teman udah paham. Udah paham, udah pernah lihat gitu ya. Segitiga itu kan misalkan alas kali tinggi bagi dua. Alas kali tinggi, tingginya itu eh, misalnya alas ini alas. Tingginya itu bukan ini ya, tapi tingginya nanti diambil titik tengah di sini, yang siku-sikunya itu tinggi. Kalau ini bukan tinggi, kalau yang acek AC, tingginya itu harus ditarik dari tengah untuk dihitung. Itu untuk tinggi. Berarti rumus luas dari segitiga itu alas kali tinggi bagi dua atau per dua alas kali tinggi. Sama aja sih, cuma dipisah doang aja si per dua. Gitu. Nah, terus untuk mencari luasnya itu, misalnya sudut dari sudut-sudut yang ketahui, berarti luasnya itu BC, BC, ini B nih. Misalnya diketahui panjang, nilai dari B sama nilai dari C-nya. Terus teman-teman tinggal nyari aja sin alfa. Alfa itu kayaknya ini deh. Ini alfa. Sin alfa. Sin alfa per 2. Jadi B kali C dikali sin alfa bagi 2. Sin alfanya itu masalah sin dari 0 gitu. Misalnya, nggak mungkin 0 sih. Sin dari 45. 45 itu kalau nggak salah per 2 akar 2. Per 2 akar 3 ya. Nah, teman-teman bisa dihitung aja. Per 2 berarti misalnya contoh per 2 akar 2 ya. Aku lupa. Per akar 3 ya. Misalnya berarti tinggal B kali C dikali per 2 akar 2 per 2. Udah nanti ketemu luasnya dari nilai segitu. Terus ada juga misalnya yang diketahuinya ini BC ya. Oh A nih. Misalnya ketahuinya A sama C, terus sama besar dari ini, sudut dari ini. Teman-teman rumusnya itu BC sin beta per 2. Terus kalau misalnya ketahuinya cuma AB sama sin Y, sin gamma, sorry. Sin ini sin gamma berarti. Berarti tinggal di A kali B dikali sin dari gamma per 2. Udah selesai untuk mengetahui luas, misalnya tingginya belum diketahui, alasnya nggak diketahui, tapi nilai-nilai ini diketahui. Ada banyak menghitungnya juga ya. Ini juga ada menghitung luasnya lagi. Kalau misalnya sudut-sudutnya yang lebih banyak diketahui, ini rumusnya. Terus ini rumusnya, ini S, ini S apa apa ini? Nggak kebaca. Nah, itu juga ada. Ini bukan luas deh. Ini apa ya? Oh, untuk mencari nilainya, nilai dari A, bukan A. Aku lupa. Nggak jelas. Seperti itu sih untuk mencari luas segitiga. Aku jelasin lagi deh. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kayak luas dari segitiga. Ini menghitung luasnya itu ada banyak cara tergantung dari apa yang diketahui. Gitu.
Hmm, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kayak kelas ketiga. Hmm, ini tuh S. Itu nanti kalau kita, oh S. S itu apa ya S? Ini kayaknya nggak usah dipakai dulu. Dan nggak bakal keluar sih kayaknya. S ini ya. Ini S. Ini itu S. S itu kayaknya buat nyari sisi deh. Nyari kalau ketahui. No, WKWK. Sisi, ya bener sisi. Oh, bisa dihapus ya chat ya? Tadi itu. Ya, sisi kayaknya. Buat nyari sisinya. Buat nyari panjang sisinya. Tapi ini untuk segitiga tertentu deh kayaknya. Nggak segitiga semuanya. Seperti itu sih. Untuk luas dari segitiga. Oke, mungkin aku next dulu ya. Atau ada yang tanyain? Sepertinya aku next dulu. Kalau ini nanya aja. Terus ada eh, tentang kesebangunan pada dua segitiga. Sebangun dari dua segitiga itu apa? Teman-teman tuh bisa lihat ini nih. Ini ada segitiga. Nah, ini sebangun nih. Mereka tuh sebangun kenapa? Cuma mereka tuh sebenarnya apa ya? Sebenarnya sebangun tuh bukan kayak habis tidur ya, habis bangun bukan. Tapi sebangun itu eh, hal yang bangunin itu sama gitu. Bentuknya itu sama, cuma paling beda berkali lipat-lipatnya. Misalnya ini tuh sama nih. Ini tuh sebenarnya misalnya A D C sama dengan ini sama. Ini sama-sama siku-siku, ini sama-sama siku-siku. Nah, di sini tuh ini tuh berarti sama kayak ini cuma beda kali lipat aja misalnya tiga, ini dua, ini tuh dua, ini enam, ini enam. Berarti beda dua kali lipat doang aja. Mereka sebangun, mereka besarnya sama, besar sama. Mereka setara, cuma berbeda perbandingan aja. Mereka perbandingan lebih luas, lebih luas. Atau dia biasa teman-teman tahu mah kayak skala gitu. Beda skala kita misalin dia jadi kecil. Kalau misalnya jadi kecil sekecil itu, berarti yang lain juga mengecil. Kan ini panjang, ini panjang banget karena yang ini kan di bagiannya kecil. Berapa kali lipatnya, dua kali lipatnya gitu. Seperti itu untuk definisi atau pengertian dari sebangun. Nah ini ada segitiga-segitiganya. Ini tuh sebangun sama ini tuh sama kayak ini. Nih kita lihat nih AD kuadrat ini, AD kuadrat sama dengan BD ini dikali ini. Berarti ini kuadrat itu sama dengan ini kali ini, dua kali lipatnya. Terus ini juga sebangun AB kuadrat. Kita cari ini AB kuadrat, tapi ini ada sebangun ini. Berarti tinggal BD kali BC. BD kali BC. Ini ada misal cari panjang AC-nya. Berarti tinggal ini dikali ini. Sama aja sih sebenarnya. Karena mereka sebangun. Seperti itu. Ini pakai pengertian dari apa ya? Kalau teman-teman tahu tuh Pitagoras. Pitagoras itu eh, lagi secara konsep Pitagoras itu. Tapi ini yang dasarnya aja. Biar teman-teman. Biasanya kok soalnya nggak keluar-keluar jauh dari ini kok. Nah ini juga ada yang bentuknya kayak gini. Ini rumus-rumusnya sama juga kita bangun nih. Berarti ini tuh sama kayak ini bangun. Ini nah ini berkali lipat. Misalnya satu kali lipat, ini dua kali lipat, ini tiga kali lipat atau berapa berapa misalnya dua setengah kali lipatnya gitu. Ini sebangun cuma beda kali kali lipatnya aja seperti itu. Tapi mereka sebangun. Ini contohnya juga nih. Nah ini contohnya juga. Tuh biasanya kalau ada yang kayak gini tuh itu tandanya, tuh, itu tandanya 90 derajat ya. Aduh. Nah ini ada tanda kayak gitunya, kayak gininya. Itu 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Tapi kalau dua ini berarti 180. Seperti itu untuk bangunan pada dua segitiga. Untuk nyampe sampai sampai luas segitiga dan kesebangunan segitiga, ada yang dibingungin atau ingin didiskusikan, ditanyakan? Hmm. Hmm. Boleh, misalnya ada. Kalau atau misalnya cukup juga nggak apa-apa.
Oke, sepertinya cukup ya. Nanti kalau ada yang bertanya boleh tanya aja di chat. Aku bacain kok pasti. Selanjutnya ada garis istimewa pada segitiga. Nah, segitiga itu punya garis-garis istimewa. Misalnya garis istimewa pada segitiga itu garis tinggi segitiga. Garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi hadapannya secara tegak lurus. Nah, ini tariknya secara tegak lurus nih. Misalnya ada bentuk segitiga kayak gini nih. Aku warna yang kuning, warna yang segitiga kayak gini. Nah, misalnya di garis tegak lurus nih. Ini kita tarik tegak lurus ke sisi hadapannya. Hadapannya ini kan sampai ke sudutnya. Terus ini sudut ditarik ke sudutnya. Ini tarik sudutnya. Pas di besar ini 90 derajat. Jadi AF, panjang AF, eh, F ini AF nih ke bawah sini. AF berbanding dengan CE, berbanding dengan BD. Apa yang ditariknya gitu. Berarti satu dibanding BC, satu banding BC, satu banding AB, satu banding AC. Ini lebar mereka sama. Misalnya dicari salah satunya tinggal dihitung aja sama dengan. Terus dibanding-bandingin cara-cara coret. Tadi kerjain lah bisa. Nanti ketemu siang. Terus sama ini juga garis berat segitiga. Garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Ditarik hadapannya tapi panjangnya sama gitu. Bakal eh, menghasilkan rumus seperti ini. Ini tuh udah teman-teman biasanya yang SNBT atau yang SMA itu hal seperti ini udah didefinisikan gitu. Kalau dibuktikan ada, bisa tapi agak panjang. Sebenarnya hal kayak gini banyak pembuktiannya karena di matematika kayak aku kan pro di matematika ya. Jadi itu tuh sering banget ada mata kuliah itu tentang geometri. Nah, itu ngebuktiin kayak gini. Nilai-nilainya kayak gini dan eh, ada cuma cukup panjang, bahkan ada yang buktinya pakai teorema-teorema. Dan itu pembahasannya cukup berat dan kayaknya nggak bakal nyampe ke kalian, nggak bakal keluar juga di YouTube. Seperti itu sih, jadi tinggal teman-teman saling memahami dan menghafal sedikit definisi-definisi dari geometri-geometri. Seperti itu sih. Mungkin aku next dulu kali ya. Nah, ini ada garis bagi segitiga. Tadi ada si tinggi segitiga, berat segitiga, dan ini garis bagi segitiga. Garis yang ditarik, garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi hadapannya. Nah, ini tarik ke sisi hadapan. Terus disamain. Berarti MN nilai M sama nilai N, M per N sama dengan C per B. Sama dengan C per B. Nah, di sini bisa cari juga pakai D kuadrat sama dengan C kali B dikurang M kali N. Untuk mencari D kuadrat. D kuadrat itu berarti yang ini. Yang ini, panjang ini. Panjang ini. Dari D kuadrat. Seperti itu. Untuk segitiga, untuk segitiga, garis istimewa pada segitiga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Hmm, Aku aku kecepatan jadi boleh kok nanya. Yang ngejelasin ulang pas aku jelasin kok. Kalau udah cukup boleh jempol. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Sudah memahami? Jili udah jempol. Yang lain bagaimana? Cukup cukup. Ya, ini juga udah cukup. Oke, mungkin sampai ini cukup. Terakhir tadi kan udah bahas persegi tuh. Nah, terus segitiga, terus ada lingkaran. Lingkaran sudut pusat dan sudut keliling. Ini nih, lingkaran tuh cukup sulit ya. Kalau di karena dia bisa banyak tarik-tarikannya gitu. Banyak apa ya? Banyak bisa digaris terus ngitung dan itu cukup sulit. Kadang ada yang pakai teorema, ada yang pakai pengertian-pengertian gitu. APB merupakan sudut pusat. APB. Nah, ini aduh,
Nah, ini tuh sudut pusat nih. P-nya sudut APB. Ini sudut pusat. Ini pusat, P-nya itu titik pusat. Terus sudut dari ini simbol dari sudut ya. Sudut sudut kan nggak mungkin sudut kepanjangan, jadi dia pakai simbol sudut ACB. ACB berarti C di sini nih. ACB berarti ini. C pasti di tengah-tengah. ACB dan ADB. ADB berarti ini merupakan sudut keliling. Nah, ini tuh sudut keliling. Kemudian jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama besar, sudut pusat sama dengan dua kali sudut besar keliling. Ini itu ada definisinya. Ini tuh apa tulisannya? Nggak kelihatan ya. Ini itu nah, ini tuh ini APB nih. APB APB sama dengan ini dua kali 2x kali dua kali sudut ACB. ACB sama dengan dua kali sudut ADB. Ini ADB. ADB. Ya, kelihatan ya. Terus untuk B, sudut keliling menghadap busur yang sama besar. Nah, sama itu sudut ACB sama dengan sudut ADB. Jadi sudut ACB ini sudut ini nih sama dengan eh, sudut ADB. Sama dengan sudut ini. Kenapa? Karena sudut keliling menghadap busur sama besar gitu. Dia sama-sama ada busur sama besar. Terus C, sudut keliling menghadap eh, diameter besarnya itu 90 derajat. 90 nih. 90. Cuma nggak kelihatan ya derajat. Sudut keliling yang menghadap diameter besarnya. Ini yang menghadap diameter tuh sudut keliling. Ini ya. Oke, lanjut dulu. Lanjut ke sudut tali busur. Nah, tali busur itu apa sih? Tali busur itu misalnya sudut TSP. T, TSP berarti ini. Nah, bentar, belum ganti video. Ini TSP. Itu sama dengan setengahnya dari TOP. T, oh itu yang mana? Oh itu tengah nih. Oh, TOP. Nah, untuk nyari sudut ini, teman-teman juga pakai rumus setengah dari ini. Setengah dari nilai TOP. Misalnya TOP-nya 90. Berarti ini nilainya 45. Nilai besar ini. Ini 45. TRP itu rumusnya seperti ini. Sudut TSP dikurang SPK. SPQ. Sudut TRP itu bisa pakai rumus yang setengah dari kali TOP dikurangi setengah SOQ. Tuh. Ada banyak ini TRP sama, tapi mereka tuh beda karena sesuai apa yang diketahui. Kita menggunakan rumus. Rumus SPQ, rumusnya setengah dari SOQ. SOQ. Setengah kali SOQ. Terus nyari SPQ. Seperti itu mungkin untuk pengertiannya juga ada sudut TRP. Banyak ya. Ini ya definisi-definisi yang teman-teman tahu. Nah, terus selanjutnya ada luas dan keliling lingkaran. Luas keliling lingkaran itu kan ya teman-teman udah sering dengar lah ya. Itu kelilingnya itu bisa rumusnya pakai 2 PR. 2 PR. R-nya itu jari-jari. R-nya itu jari-jari. Terus ya ini juga ada L. Itu PR kuadrat. Nah, kali ini dua ini sama. Rumusnya sama. Cuma bedanya itu kalau misalnya ini ketahuinya R. Yang ini kalau misalnya diketahuinya D. Seperti itu. Dia itu diameternya. Panjang dari sini ke sini. R itu jari-jari dari titik tengah ke dari titik tengah ditarik lurus ke keliling atau di luar garisnya, luar garis dari lingkaran, ujung garis lingkaran. Seperti itu untuk sudut tali busur luas lingkaran. Sama tadi lingkaran juga. Gimana teman-teman nyampe sini terlebih dahulu tentang lingkaran ada yang ditanyakan? Atau dicukupkan?
mungkin aja juga cukup tuh. Udah. Oh, oke, mungkin dicukupkan. Lanjut ke, nah ini rumus-rumusnya banyak, teman-teman bisa baca-baca aja ya. Jadi kan PPT-nya aku masukin ke Gdocs, G Drive dari grupnya, di grup ada aku masukin PPT-nya, jadi teman-teman bisa baca lagi terkait rumusnya. Ini ada bangun datar itu dua dimensi. Dua dimensi itu biasanya dibentuk dalam sudut X sama Y. Misalnya ini X, ini Y. Nah, ini dua datarnya itu kan kotak atau bulat. Nah, persegi itu namanya S sisi kali sisi, luasnya itu sisi kali sisi, kelilingnya itu 4 kali S. Itu 2, 3, 4. Nah, ini untuk kali keliling. Persegi panjang itu P kali L, P kali L, kelilingnya itu P tambah L tambah eh L tambah P tambah L tambah P atau 2 tambah P. Jejer genjang. Nah, rumusnya A tambah E kali T, T itu tinggi, ini yang garis lurus ini tinggi. Eh, Terus itu 2 tambah A tambah M. Rumus keliling. Selanjutnya ada belah tupat, ini rumusnya. D diameter ya. D layang-layang trapesium. Dan nah ini rumus bangun ruang. Bangun ruang itu terdiri dari 3 dimensi. Tadi kan datar itu 2 dimensi, ruang itu 3 dimensi. Gini, eh, gini, gini. Nah ini 3 dimensi nih. Ini bentuk dari 3 dimensi. Kita hidup di 3 dimensi, berarti bangun ruang kubus. Kubus itu biasanya pakai box gitu ya, kayak box itu bisa persegi panjang sih, tapi kubus nih. Kubus itu misalnya kita lihat titik ininya, ini tuh rusuk namanya, R rusuk, 6 kali rusuk 6 R kuadrat. Itu untuk rumus luasnya. Untuk rumus volumenya, dia itu pakainya volumenya itu rusuk atau rusuk pangkat 3 atau rusuk kubik gitu. Nah ini balok itu sama kayak persegi, cuma perpanjangannya aja, perlebarannya aja. Itu balok. Nah rumusnya 2 kali PL tambah 2 kali PT tambah 2 kali LT. Nah 2 PL tambah 2 PT tambah 2 LT. Itu luasnya. Untuk volumenya P kali L kali T atau PLT. Ini 5 segi 4, 5. Rumusnya, ya ini rumusnya ya, LS. Terus tingginya ini rumus prisma segitiga. Rumus-rumusnya. Lanjutnya ada rumus bangun ruang yang lainnya ini. Rumus segi 4, ini rumus. Nah ini luasnya, ini volumenya. Tadi. Ini ada silinder atau tabung. Karena enak kacamatanya apa? Silinder tebal gitu ya. Itu yang cukup tebal silindernya. Silinder berapa? Silinder 3 gitu. Berarti tabungnya tuh selebar 3, sebesar 3 silinder. Terus rumusnya pi RT, pi luas limut, karena dia punya selimut, limut itu yang di luar ini, yang menutupinya. Terus ada luas permukaan itu di bawahnya. Itu 2 pi RT atau tambah 2 pi R kuadrat. Luas pastinya. Ini rumus volume. Ini untuk kerucut. Kerucut itu biasanya teman-teman lihat di kehidupan nyata itu topi ulang tahun. Nah, 3 dimensi ini sangat relate di kehidupan nyata kita. Berarti kita biasanya itu untuk hitung-hitung kayak bentuk box atau bentuk botol minum, volumenya berapa. Makanya biasanya atau bak air. Nah, itu biasanya ngitungnya pakai bangun ruang. Karena hal itu 3 dimensi dan itu biasanya kita lihat di sehari-hari. Kerucut itu biasanya teman-teman lihat di topi ulang tahun ya. Kita pakai kerucut. Ini teman-teman bisa ngitung misalnya. Coba lihat dong topi ulang tahun lu, teman-teman, terus ambil, terus teman-teman ukur pakai penggaris, terus luasnya berapa. Nah itu bisa teman-teman tahu luas dari kerucut itu berapa, luas permukaan berapa. Terus teman-teman bisa nyari volume kerucutnya itu berapa sih kalau misalnya besarnya segitu gitu. Kalau kerucut dari topi ulang tahun teman-teman atau mungkin bola gitu ya, bola lagi main bola, teman-teman penasaran, bola ini luasnya berapa ya? Teman-teman bisa hitung, teman-teman cari dulu R-nya berapa, terus hitung pakai 4 pi R kuadrat. Kalau teman-teman lagi main bola, gabut nih, lagi mau istirahat, dan bolanya dihitung dulu, cari R berapa, diameter berapa, tuh jari-jari berapa, terus dihitung nih. Volumenya berapa sih, penasaran di volume bola ini berapa sih, dihitung pakai mesin. Kalau diketahui jari-jarinya, udah ketemu nanti eh, besar-besaran dari bangun ruang dan bangun tekan. Seperti itu untuk materi kali ini. Materinya udah habis sih, paling tinggal latihan soal dikit-dikit lah. Tuh.
Udah sih nyampe bangun ruang, ada yang ingin ditanyakan sama bangun datar rumus-rumusnya? Cukup. Ini bisa dibukti-buktiin. Banyak buktinya tapi panjang banget. Ada di panjang banget dan itu kayaknya nggak dibutuhkan untuk TBK nanti. Jadi sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan terkait bangun ruang, rumus bangun ruang sama rumus bangun datar, atau terkait geometri secara keseluruhan? Gimana teman-teman? Cukup, cukup. Sepertinya cukup ya teman-teman. Kita lanjut ke, nanti kalau mau nanya, nanya aja di chat. Ke latihan soal. Nah, misalnya soal nih, sebuah ruangan pertemuan dengan ukuran luas 216 meter persegi, berarti ini bentuknya bangun, bentuknya persegi panjang atau persegi. Nah, ini juga kan tinggi 5 meter, memiliki 4 dinding, dipasang panel kayu tuh. Tiap panel memiliki tinggi 5 meter. 80. Nah, jika lebar ini soal UTBK 2023 TPS, PM, penerapan matematika, di golongan 1. Jika lebar ruang tersebut harus di antara 5 meter sampai 7 meter, harga satu panel kayu 100.000, uang yang perlu disediakan untuk membeli panel adalah, nah ini dari hal yang kita ini, kira-kira untuk kita mau beli panel-panel itu kira-kira berapa dari untuk di ruangan itu gitu. Ruangan yang ukuran segini, tingginya segini, dinding pasang kayu itu, dan tiap panel segini, kira-kira berapa sih gitu untuk eh, membeli panelnya gitu. Berapa ribu yang perlu disediakan, uang yang perlu disediakan untuk membeli panel. Eh, juta ketang 14 juta ya, dia 14 juta. Berapa juta? Gitu. Nah, di sini mungkin langsung aja ke pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya itu kita gambar dulu. Biasanya itu hal kayak gini tuh teman-teman gambar dulu nih. Kita gambar punya tinggi 5 meter, 5 meter dari sini dulu. Jika lebar ruangan tersebut harus, nah lebarnya itu gak gini ya. Lebarnya itu harus di antara 5 sampai eh antara 5 dan 7. Antara 5 sama 7 itu ada angka berapa? Di antara 5 sama 7 ada angka, ya ada angka 6. Jadi kita pakai 6 biar enak. Sebenarnya ada 5,5, 6,5, tapi kita pakai angka yang enak aja 6. Tinggal dibuat aja. Nah, ini lebarnya 6, udah ya. Lebarnya 6. Terus tadi kan ininya pada kayunya kan 5 kali 60. Ruang pertemuan ukuran luasnya kan segini tadi diketahui ya. Terus lebar pertemuan antara 5 dan 6. Nah, kita pilih 6, 5 dan 7. Berarti kita pilih 6. Jadi panjang ruangan tersebut adalah ini 216 dibagi 6. Lebar ruangannya adalah, panjang ruangannya adalah 36. 36. 36 meter atau 3.600 cm. Ini kan ukuran ruang gedung pertemuan kan 6 kali 36. 6 kali 36. Kelilingnya itu 2 PL karena yang di persegi panjang, berarti 2 kali P tambah L. 2, P-nya itu tadi 6, L-nya 36, berarti 84, dikaliin aja, jadi 84 meter atau 840 cm. Jumlah panel yang diperlukan segini, dibagi 60 ya. Tadi kan ada panel kayu kan 60, 60. Dibagi 60, 140 panel, uang yang disediakan berarti tinggal 140 dikali, tadi harga per panelnya itu, harga per panel itu 100.000, berarti tinggal 140 kali 100.000, berarti jawabannya 14 juta. Atau seperti itu untuk pertanyaan nomor 1. Soalnya cukup panjang ya, jadi aku langsung gitu. Sampai sini terlebih dahulu, teman-teman paham atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan. Atau boleh kalau misalnya bingung, ini angka ini dari mana kak, kayak dari mana gitu, boleh banget. Cukup, cukup, kalau cukup boleh dong jempol, jempol, jempol. Kalau belum cukup boleh tanya, biar aku paham, teman-teman paham apa enggak. Oleh Amar paham, ini juga ada udah juga. Alhamdulillah ya. Ini ke soal selanjutnya. Jika, nah ini sama, ini pengertian dari ininya sama ya. Cuma
beda soalnya pertanyaannya. Pertanyaannya jika akan ditempatkan panggung ukuran 5 kali 4 meter yang menempel di tengah. Ini menempel tengah nih dari suatu dinding. Dinding. Teman-teman, kalau soal gini, geometri itu biasanya soal cerita gitu ya. Paling ada beberapa yang gak cerita, tapi rata-rata cerita teman-teman harus digambarin dulu atau punya bayangan dulu. Gambar. Misalnya ini kita gambar, tapi kan ini kita gambar dulu ya. Tapi bisa dikasih gambar sih, biar gampang. 5 kali 4 meter yang menempel di tengah suatu dinding, di tengah-tengah nih. Lebar minimum ruangan pertemuan tersebut adalah, kita harus cari nih lebar minimalnya berapa ya untuk ruangan ini. Ini ada, kayak mungkin langsung aja ke pembahasan. Nah, jika akan ditempatkan panggung 5 kali 4 cm yang nempel di tengah, agar panggung terletak di tengah, maka lebar minimumnya ini harus 5,4 atau 540 meter merupakan kelipatan dari 60. Kan tadi kan 60 cm ya, 60 cm. Berapa kali berapa sih aku lupa nih? Yang ini nih 5 meter dan 60 cm. Nah, ini harus kelipatan dari 60 gitu. Dari 54 berarti kan nggak mungkin 500 cm. 500 cm itu bukan kelipatan dari 60. Ada komanya gitu. Nah, ini harus kelipatan dari 60. Berarti lebar panelnya kan minimal 60 ya. Berarti untuk pas sama panelnya berarti itu minimal itu harus 540 cm agar cocok dulu. Agar panel bisa terpasang full, panggung dengan ukuran 5 kali 4 bisa diposisikan ke tengah. Berarti butuh 540 cm. Oh, ada 5,4 cm atau m. Berarti untuk lebar minimumnya dari yang diketahui ini sama soal ini berarti jawabannya 5,4. Aduh. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu untuk soal nomor 7 TPS 2023 2 tahun yang lalu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu teman-teman atau dicukupkan? Ya, sepertinya udah cukup ya. Seperti jempol. Connect lagi. Nah, ini misalnya tadi kan terkunci. Nah, ini adalah lingkaran. Soalnya, sebuah kereta kuda memiliki perbandingan radius rodanya, roda depan, itu roda depan sama roda belakang itu berarti sekitar 3 banding 4. Roda depan ini 3 nih, misalnya 3, ini banding 4. Bukan 3 cm ya, berarti panjangnya, tapi 3 banding 4. Radius roda belakangnya itu 800. Dan itu radiusnya itu 800. Di situ jari-jari ya, ini sini 800 mm. Berarti, roda belakang. Berarti roda depannya berapa? Jadi berarti tinggal 3 per 4 kali 800. Coret-coret, bisa 200, 200. 200, 4, 200. 3 kali 2, 6. Berarti 600. Radius roda depan itu adalah, aku kebalik ya? Bentar, 400. Coba aku lihat. Tuh, 3 per 4. Oh, benar. 600. 600 mil. Oh, ada ring. Benar, Cek. Aku nggak ngeliat 600 ini ada, Cek. Jawabannya tinggal gini aja. Kan 3 per 4 kali 800, sama 1 coret. 200. 2 kali 3, 6, 600. Jawabannya Cek. Tadi roda depan dari kuda tersebut. Oke, lanjut dulu mungkin ya. Nanti jadi bareng. Tuh, ini pengetahuan. Kan 3 banding 4 ya. Pakai perbandingan begini. Terus untuk menempuh jarak 1 km membutuhkan berapa kali putaran untuk roda depan? Nah, kira-kira berapa kali putaran nih untuk misalnya dia ini radiusnya kan segini nih. Nah, radiusnya 600 mm. Untuk misalnya dia mau perannya itu misalnya mau menempuh jarak 1 km. Kira-kira butuh berapa putaran ya? Roda ini putar berapa kali ya? Untuk 1 km perannya gitu kan. Membutuhkan berapa kali putaran roda depan, berapa kali kilometer kira-kira. Nah, di sini bisa dicari cari kelilingnya dulu teman-teman, gak usah luas. Luas itu biasanya buat ngitungin yang dalamnya, tapi kita cari kelilingnya. Dari kelilingnya ini nanti kira-kira berapa kali dia muter. Karena di sini nggak ada nilai aslinya jadi pakai pi.
karena pakai pi, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, 1 kilometer itu kan sama dengan, tadi kan ini panjangnya itu kan mm ya, masih milimeter ya. Berarti 1 kilometernya jadi milimeter dulu nih. Berarti sekitar 1 juta kilometer, 1 juta milimeter. Putaran roda itu kan, ya ini putaran roda besar S nih, S per KR. KR itu tuh banyaknya, kelilingnya, sorry. Keliling dari lingkaran. S-nya itu eh, berapa banyak, berapa jauh. Kita 1000. Berarti kan S-nya 1000, rumus keliling itu kan 2πr atau πd. Tapi kan tadi kan diketahuinya itu, yang diketahuinya itu radius atau jari-jari. Berarti pakainya 2πr. Berarti 1 juta mm, juta milimeter dibanding per 2pi. R itu kan diketahui ya untuk roda depan tuh sekitar 600 milimeter. Berarti tinggal di 1 juta, 1 juta milimeter dibagi 1.200 coret. Coret. Berarti 10.000 dibagi 12. Itu sisa 2.500 per 3. Jadi jawabannya 2.500 per 3 pi. Ini kan ada pi-nya, masih ada pi-nya. Pi-nya nggak usah dijabarin karena emang di pertanyaannya pun masih ada pi. Udah, untuk soal soal seperti ini. Kurang lebih pengerjaannya seperti ini sih. Paling teman-teman untuk rumus menghafal atau lebih sering latihan soal untuk memahami rumusnya sih. Sebenarnya udah lebih ngerti. Seperti itu. Udah sih selesai soalnya. Nyampe sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu karena sudah selesai untuk materi dari geometri. Gampang kan teman-teman? Untuk geometri. Ini tuh relate tau di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kayak teman-teman mungkin sedang lihat Jerome kayak Jerome atau siapa ya aku lupa. Si Farhan Jijima. Nah itu kan dia fisika ya. Dia tuh sering kayak ngitungin, Kak hitungin dong air di kolam ini kira-kira berapa banyak. Nah itu biasanya pakai volume. Nah teman-teman harus tahu dulu dari kolam ini ke bawah berapa dihitung dulu. Terus panjang sini-sini berapa. Terus nanti teman-teman bisa hitung pakai rumus balok. Biasanya tuh bentuknya balok atau mungkin agak trapesium dikit, agak menurun ya. Kan kolam renang tuh kan ada yang dalam, ada yang rendah, rendah. Hitung volume berapa. Nanti ketemu kira-kira volume dari air itu berapa milimeter, berapa liter gitu. Bisa dikonversi dari meter ke liter gitu. Meter pangkat 3 ke liter. Seperti itu. Nah itu aku kadang suka lihat juga di Farhan Jijima ya. Itu anak IPB aku lupa, arsitektur gitu. Atau fisika ya aku lupa. Nah, terus kayak Jerome dia juga suka ngebahas kan tentang kayak gini kayak Kak Jerome hitungin dong ini kira-kira volume dari pensil atau apa gitu itu berapa gitu. Itu dihitung pakai geometri seperti itu. Itu geometri itu paling sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih untuk geometri. Sampai sini teman-teman paham atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gak nggak terkait geometri juga nggak apa-apa kok maksudnya. Mungkin ada pertanyaan yang menarik. Kalau udah cukup boleh jempol. Gimana teman-teman? Nah, itu. Hmm. Insya Allah paham. Alhamdulillah. Mantap lah kalau misalnya teman-teman udah paham. Oke deh. Nah, juga udah pada jempol. Gimana? Oke, udah. Karena untuk pertemuan kali ini juga sudah selesai ya terkait geometri. Semoga teman-teman paham. Ini aku recordnya kayak biasa. Aku paling masukin di drive. Teman-teman bisa lihat drive-nya itu di deskripsi dari grup. Dan PPT-nya juga ada gitu ya di penularan umum. PK juga udah aku masukin yang kemarin. Teman-teman misalnya ada yang miss gitu ya, ada yang tadi teman-teman toilet dulu atau teman-teman minum dulu makan terus ada kelewat, boleh ditonton ulang atau ditanyain aja lewat aku. Jadi apa ya bisa teman-teman pelajari lebih lanjut gitu, lebih tingkat lanjut dan jangan lupa belajar di luar ini juga ya. Sering-sering latihan soal sih untuk matematika mah untuk pengerjaannya. Seperti itu agar teman-teman sudah berpengalaman gitu kayak oh ini aku pernah ngerjain ini. Oke deh, aku daftar dulu. Oke deh, mungkin aku mau ngasih link absensi terlebih dahulu sebentar. Hmm. Oke, sambil nunggu link absensinya, boleh teman-teman kita dokumentasi terlebih dulu karena di link absensi kan ada dokumentasi. Aku tunggu sampai 17.09.
17.09 yuk. Oke teman-teman. Itu aja udah on cam rajin banget aja on camnya. Mantap, mantap, mantap. Terus jadi ini. Oke, udah 17.09. Aku mau dokumentasi terlebih dulu. Boleh teman-teman dokumentasi dari device teman-teman. Nah, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke deh, teman-teman juga jangan lupa dokumentasi. Terus boleh isi absensinya aku tungguin sampai 17.10.